Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami tim PKMPM dari Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya. Kami akan mempresentasikan hasil proposal kami yang berjudul Reda Swasti, yaitu pemberdayaan lansia melalui kegiatan berkebun dan pengolahan hasil panen untuk meningkatkan ekonomi, kesehatan, dan citra Panti Jompo. Sebelumnya perkenalkan, saya Berliani Putri, lalu ada Anne Wiratma, selanjutnya ada Dila Fadiasari, lalu Popitri Tamalia Putri, dan terakhir ada Tiara Puspitasari. Kemudian ada dosen pembimbing kami, yaitu Dr. Maria Regina Widiasti dari Program Studi Sastra Jerman. Ini adalah daftar isi dari presentasi kami. Pertama ada pendahuluan, kedua gambaran umum masyarakat mitra, ketiga metode pelaksanaan, keempat biaya, kelima jadwal dan penanggung jawab kegiatan, dan terakhir ada daftar pustaka. Baik, sekarang saya akan menjelaskan mengenai bagian pendahuluan kami. Yang pertama ada latar belakang dan manfaat. Kami membagi latar belakang dan manfaat ini menjadi 4 poin besar. Yang pertama ada pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 berdampak pada lansia tidak hanya dengan mengancam kesehatan lansia, tetapi juga berdampak pada kesehatan mental serta kondisi finansial para lansia. Para lansia merasa terisolasi serta juga membutuhkan bantuan sosial, terutama mereka yang berada di panti jompo. Hal ini juga sejalan dengan mitra kami yang sudah kami wawancarai sebelumnya. Lalu, mengapa kami memfokuskan kegiatan kami kepada lansia? Kami melihat dari proyeksi Badan Pusat Statistik Indonesia yang memproyeksikan bahwa dependensi ratio Indonesia akan terus meningkat hingga pada tahun 2045 mencapai 68,17% atau setara dengan 63,31 juta jiwa total lansia dari 20% total populasi Indonesia. Hal ini berarti generasi muda di masa depan akan semakin menanggung para lansia ini. Kemudian, mengapa kami memilih kegiatan berkebun? Hal ini karena sesuai dengan minat mitra kami. Lalu, kegiatan berkebun juga akan membuat para lansia rutin beraktivitas fisik yang akan menjaga kebugaran mereka. Dan kegiatan berkebun ini juga merupakan salah satu penerapan dari green living atau gaya hidup sehat dan berkontribusi pada lingkungan. Lalu, mengapa kami memilih kegiatan mengolah hasil panen? Karena kegiatan ini sesuai dengan minat mitra kami, sehingga kami akan mewadahi hobi mereka secara sehat dan juga akan berdampak secara berkelanjutan. Lalu harapan kami ke depannya, yang pertama adalah menjadikan para lansia ini mandiri sesuai dengan nama program kami yaitu Reda Swasti. Lalu dengan kegiatan mengolah hasil panen, kami berharap dapat perlahan-lahan membuat para lansia ini mandiri secara finansial. Lalu dengan publikasi di media sosial, kami berharap dapat perlahan menghapus stigma negatif mengenai panti Reda. Lalu dengan kegiatan berkebun, kami berharap dapat menghibur serta menjaga daya tahan tubuh para lansia. Dan terakhir, dengan mengajak kerjasama komunitas anak muda lainnya, kami berharap agar gerakan ini dapat berlanjut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang gambaran umum masyarakat mitra. Masyarakat mitra yang akan menjadi mitra kami adalah para penghuni di Panti Jompo dan Panti Asuhan Kemah Bet Shalom yang berlokasi di Jalan Ciater, RT 2, RW 1, Rawamekarjaya, Serpong, Tangerang Selatan, Banten, yang dihuni oleh 27 orang lansia dan 29 anak yatim piatu. Permasalahan yang kami temukan di panti ini adalah yang pertama, adanya kebutuhan ekonomi. Para penghuni di panti ini bergantung pada donatur dan masyarakat sekitar untuk kehidupan sehari-hari. Yang kedua, kondisi kesehatan mental para lansia. Selama pandemi ini mereka sepi kunjungan, padahal sebelumnya mereka ramai akan kunjungan. Yang ketiga, adanya isu sosial seputar panti Reda, yaitu prasangka atau stigma negatif terhadap anak-anak yang meninggalkan orang tuanya di panti Reda. Selanjutnya, ada potensi yang kami temukan di Panti Kemah Bet Shalom ini. Yang pertama, adanya kebun. Kebun ini dapat menjadi tempat untuk mewadahi hobi para lansia serta program yang akan kami laksanakan nanti, yaitu berkebun hidroponik. Yang kedua, kondisi fisik para lansia. Walaupun ada beberapa lansia yang sudah tidak memungkinkan untuk beraktivitas berat, tetapi sebagian besar masih memungkinkan untuk beraktivitas seperti berjalan, berjemur, berkebun, memasak, dan sebagainya. Yang ketiga, adanya hobi dan minat. Para lansia di sini memiliki hobi memasak dan minat terhadap makanan yang tinggi.
Selanjutnya adalah metode pelaksanaan. Kegiatan yang akan kami lakukan adalah kegiatan dalam bimbingan dan pelatihan untuk para lansia mengenai berkebun secara hidroponik. Kegiatan ini terbagi menjadi 3 tahap. Pertama yaitu berkebun. Para lansia akan diberi penyuluhan terlebih dahulu bagaimana cara berkebun hidroponik. Setelah mengerti, para lansia akan mempraktikkannya. Kedua adalah mengolah hasil panen. Sama halnya dengan berkebun, para lansia akan diberi penyuluhan terlebih dahulu, setelah itu baru diajarkan cara mempraktikkan. Ketiga yaitu menjual hasil panen dalam bentuk pentahan dan bentuk sudah jadi. Selanjutnya, publikasi media sosial atau dokumentasi. Di sini kami ingin mengaktifkan kembali website milik Panti serta mengelola konten untuk mempublikasikan kegiatan para lansia. Yang berbeda di sini, selain kami akan mempublikasi mengenai berkebun, kami juga akan mendekatkan diri dengan para lansia dengan berbagi cerita mengenai banyak hal, seperti pengalaman masa muda dan lain-lain. Selanjutnya, saya akan memaparkan rincian biaya untuk kegiatan Breda Swasti. Rincian biaya meliputi dana yang dibutuhkan mulai dari tahap persiapan hingga tahap pelaksanaan acara. Rincian biaya dibagi menjadi 4 bagian, yaitu jenis pengeluaran biaya bahan atau perlengkapan habis pakai, biaya paket data, biaya penyimpanan data, dan jenis pengeluaran biaya lain-lain. Rincian barang-barang kebutuhan dapat dilihat pada layar presentasi. Jika diakumulasi, total biaya pengeluaran sebesar Rp9.960.000. Lalu berikutnya ada jadwal dan penanggung jawab kegiatan. Di sebelah kiri ini ada tabel jadwal kegiatan kami, mulai dari tahap persiapan yang akan dilakukan pada bulan pertama dan bulan kedua, lalu ada tahap pelaksanaan yang akan dilakukan pada bulan pertama hingga bulan keempat, dan terakhir ada tahap penyusunan laporan yang akan dilakukan pada bulan kelima. Di sebelah kanan ada daftar penanggung jawab. Yang pertama ada Ane sebagai penanggung jawab penyusunan materi penyuluhan, lalu ada Poppy sebagai penanggung jawab berkebun, ketiga ada Dila sebagai penanggung jawab mengolah hasil panen, lalu ada saya sendiri sebagai penanggung jawab penjualan, dan terakhir ada Tiara sebagai penanggung jawab dokumentasi dan publikasi. Ini adalah daftar pustaka yang kami gunakan untuk menyusun proposal kami. Next, sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih.